Teman-teman, ada yang suka bunga di sini? Siapa yang suka? Angkat tangan. Oke, kita sepakat bunga itu cantik ya. Oke. Hari ini kita akan membahas tentang taman bunga dan kupu-kupu. Sedikit dari aku ya teman-teman, sedikit cerita dari aku. Oke, kita tunggu sebentar ya. Oke, teman-teman, aku terlahir dari keluarga kaya, hidupku nyaman, hidupku mau ngapa-ngapain tinggal minta istilahnya. Tapi di November 2019, keluargaku bangkrut. Akhirnya yang awalnya hidupku nyaman, istilahnya mau ngapa-ngapain tinggal minta, akhirnya hidupku mulai dari nol lagi. Ya, kita tahu 3 bulan kemudian COVID, ya, di bulan Maret awal 2020, yang awalnya hidupnya udah nol, jadi minus, nggak tahu mau ngapain, nggak tahu mau berbuat apa. Akhirnya ini memaksaku untuk mencoba membantu keluargaku. Aku mencoba waktu itu jualan ya. Dari awalnya anak manja biasa, gitu, ngapa-ngapain nggak bisa. Akhirnya aku coba jualan. Aku jualan keripik, aku jualan milkshake. Aku ikut lomba apapun itu, yang penting dapetin duit. Aku freelance. Aku juga nyoba bikin YouTube biar dapat AdSense. Cuma pada akhirnya hasilnya nol, nggak dapat apa-apa, nggak ada yang berhasil ya, nggak ada yang berhasil. Jadi akhirnya ya kalau kita bilang aku mulai merasa gagal di sini teman-teman, mulai merasa gagal, lalu pada akhirnya aku lelah mengejar sesuatu yang nggak bisa aku pegang. Aku ulangi lagi, aku lelah mengejar sesuatu yang gak bisa aku pegang. Sampai akhirnya aku sadar ada konsep yang namanya konsep taman bunga. That's why kenapa aku tadi membawa setangkai bunga ya, karena kita akan membahas tentang taman bunga dan kupu-kupu di sini. Tapi sebelum itu, apa sih itu taman bunga? Apa yang dimaksud dan why taman bunga gitu? Kenapa harus taman bunga? Sebelum itu, selamat datang teman-teman di TEDx IPB 2025. Tepuk tangan di sini. Kenalin, namaku Kadafi Devayana. Aku adalah salah satu bukti berhasilnya personal branding. Aku adalah orang yang membantu 200.000 orang untuk bangun personal brandingnya mereka. Back to taman bunga ya teman-teman. Tadi aku bilang, kalau misal aku lelah untuk mengejar sesuatu yang sulit kepegang. Di sini aku analogkan sebagai kupu-kupu. Kupu-kupu ya, di sini ya, terlihat ya. Aku analogikan sebagai kupu-kupu adalah duit, pekerjaan, akademik, hubungan, kesempatan, dan lain-lain. Intinya hal-hal yang aku kejar. Pada saat itu di tahun 2020 aku ngejar duitnya. Gimana caranya aku paling gak ngerepotin orang tua aku pada saat itu. Aku ngejar duitnya, balik lagi yang aku dapat nothing, gak ada. Satu pun belum tentu dapat gitu. Ketika aku ngejar, aku udah lelah, capek, berkeringat, satu pun belum tentu dapat. Mungkin dapat satu, tapi ya harus capek dulu lah istilahnya. Sampai akhirnya aku mengubah mindsetku terhadap daripada aku mengejar kupu-kupunya, kenapa nggak aku bikin taman bunganya? Taman di mana aku nggak perlu capek ngejar kupu-kupunya, taman di mana
Kupu-kupu itu datang sendiri. Bahkan nggak cuma satu, nggak cuma dua, nggak cuma tiga, nggak cuma 10, bisa 100 dalam satu kesempatan yang sama, dalam satu waktu yang sama. Ini yang membawa akhirnya ke konsep yang namanya taman bunga. Taman bunga di sini aku sebutnya adalah personal branding. So, aku hidup karena personal branding, teman-teman. Aku bisa berdiri di sini di panggung besar TED karena personal branding. Akhirnya dalam waktu 4 tahun, aku mencoba untuk mengubah kondisi keluargaku yang dulunya buruk, akhirnya bisa lebih membaik. Mengembalikan masa jayanya itu karena personal branding. Karena aku membangun taman bungaku. Dari yang awalnya seperti ini yang tadi ya, mengejar kupu-kupu, lelah, dapatnya nggak ada. Akhirnya di sini aku mau sesimpel dapat undangan TED di sini, aku bisa ngobrol di sini karena personal branding. Akhirnya aku bangun bisnisku sendiri. Aku ada di titik dimana aku bukan lagi menghidupi diriku sendiri, tapi aku sudah menghidupi tim-timku. Aku punya bisnisku sendiri ya teman-teman ya. Akhirnya aku bantu orang juga buat bangun personal brandingnya mereka. Dan yes, itu tadi karena personal branding, aku bisa ada di titik ini. Di titik dimana di tahun 2019, tahun 2020 aku nggak tahu mau ngapain. Akhirnya di 2025 aku bisa berdiri di panggung TED untuk sharing ke teman-teman. But the question is how? Gimana caranya? Sebelum itu harus kita pahami dulu terhadap konsep yang namanya attention economy. What is attention economy, teman-teman? Salah dua komoditas paling langka dan mahal sampai sekarang, salah satunya emas dan minyak. Sepakat? Sepakat ya? Tapi untuk saat ini teman-teman, tidak hanya dua ini, ada yang namanya atensi. Dimana teman-teman melihat sosial medianya teman-teman tiap hari, nge-scroll tiap hari, ada engagement tiap hari, itu mahal harganya teman-teman. Kalau kita bahas tentang attention economy, what is attention economy deh? Jadi attention economy adalah sistem ekonomi di mana atensi menjadi komoditas terlangka dan termahal. Dan ini harus kita pahami. Balik lagi, semua orang berlomba-lomba untuk mendapatkan bola mata. Semua orang, baik itu apapun industrinya, apapun skillnya, apapun kesibukannya, semua orang berlomba-lomba untuk mendapatkan bola mata, mendapatkan atensi. Emang teman-teman bisa melihat aku di sini karena apa? Karena aku bangun atensiku. Itu buktinya teman-teman. Atensi, bola mata orang tuh mahal. Teman-teman yang setiap hari nge-scroll, iya memang gratis. Tapi sebenarnya value-nya itu mahal sekali. Bola mata itu mahal sekali. Atensinya orang tuh mahal sekali. Tahu Elon Musk ya? Elon Musk ini kita bilangnya dia orang kaya, punya pengaruh, dia punya kreasi sampai bikin roket. Kita paham dia tanpa personal branding pun, dia tanpa memperlihatkan ke orang pun, dia akan tetap hidup. Tapi balik lagi, kenapa Elon Musk melakukan itu? Karena dia tahu gamenya, dia tahu cara bangun taman bunganya. Sesimpel alasan Elon Musk aja bangun taman bunga mereka, apalagi kita yang bukan Elon Musk. Sesombong apa kita untuk tidak membangun taman bunganya kita? So, kesimpulannya adalah attention. Attention di sini akan membentuk yang namanya respect. Respect akan membentuk yang namanya trust. Trust akan membentuk yang namanya money, power. Tapi balik lagi, kita terlalu fokus terhadap, termasuk aku, bukan teman-teman doang, termasuk aku di tahun 2020, aku terlalu fokus terhadap money-nya doang. Gimana caranya dapetin uangnya? Gimana caranya dapetin powernya? Padahal aku lupa kalau misal yang paling penting itu bukan money, tapi balik lagi taman bunganya. Yang paling penting bukan kupu-kupunya, yang paling penting bukan tangkai bunganya, tapi adalah taman yang indah itu. Ada 3 step bagaimana kita cara membangun taman bunga kita.
Yang pertama, tanah yang subur, foundations. Kita mulai dari fondasi dulu, teman-teman. Kita memiliki tanah kita sendiri, ya, kita memiliki tanah kita sendiri, dan kita harus sadari kalau misal kita sebagai manusia, oke, kita punya tanahnya kita. Next. Nih, personal sebagai tanah, branding sebagai bunganya. Kita sadari setiap kita yang manusia ya teman-teman ya, kita punya potensinya kita masing-masing, punya skillnya kita masing-masing, punya privilege-nya kita masing-masing. Tinggal sebenarnya kita mau tanam apa? Apakah kita mau tanam bunga mawar? Kita mau tanam bunga anggrek? Apakah kita bahkan mau tanam teh, kopi, jagung? Itu juga bisa. Balik lagi. Biasa. And up to you. Kita sesuaikan dengan diri kita. Skill kita apa? Passion kita apa? Industrinya kita yang kita suka apa? Goalsnya kita apa? Privilege-nya kita apa? Kalau kita punya privilege dikasih benih bunga mawar, kita mungkin akan memilih apakah kita akan membangun mawar atau membangun matahari, padahal kita udah punya privilege benih bunga mawar misalnya. Karena setiap manusia, setiap personal itu beda-beda, teman-teman. Jadi sesuaikan. It's up to you. Terserah teman-teman mau bangun apa di dalam tanahnya teman-teman ini. Next. Step pertama itu sangat mudah ya. Tapi step berikutnya adalah step yang terberat untuk kita lewati sebenarnya, termasuk aku. Yaitu menunggu hujan. Teman-teman harus kita sadari bunga tidak tumbuh dalam satu waktu. Kita nggak bisa melihat bunga itu tiba-tiba kita tanam 3 jam kemudian harus tumbuh. Bunga tidak tumbuh dalam satu malam. Ini yang kita susah untuk kita akhirnya kita kontrol. Next. Banyak orang gagal bukan karena nggak bisa, tapi karena mereka nyerah sebelum hujannya datang. Aku ulangi ya teman-teman ya. Banyak orang gagal bukan karena nggak bisa, tapi mereka nyerah sebelum hujannya datang. Ketika kita bangun personal brandingnya kita tidak bisa ekspektasikan kalau ini akan terbentuk dalam seminggu, 2 minggu, dalam 1 malam. Karena balik lagi kita nggak tahu hujannya datang kapan, kesempatan yang kita sudah set itu kapan datangnya, kita nggak tahu. Ini berpengaruh terhadap step ketiga. Step pertama adalah step paling mudah. Step kedua adalah step paling susah. Step ketiga adalah step paling penting ketika kita bangun personal branding ataupun taman bunganya kita. Jangan kita lakukan step ketiga kalau kita step kedua aja masih belum bisa. Step ketiga adalah aroma bungamu alias impact. Suksesnya kita bangun personal branding bukan soal seberapa banyak kita merasakan bunga itu, bukan seberapa banyak bunganya, tapi seberapa banyak orang bisa merasakan wanginya. Kalau kata Dalai Lama teman-teman, we human beings are social beings. Pada akhirnya kita adalah sosial. Salah satu tokoh itu di dalam Muslim, orang yang baik adalah orang yang bermanfaat bagi manusia. So, bela kita dia suksesnya kita bangun personal branding bukan seberapa banyak hubungan kita, tapi seberapa banyak orang yang bisa merasakan wanginya. Ini salah satunya contohku ya, tadi aku udah jelasin, aku udah coba sharing ke 200.000 orang buat kasih edukasi personal branding. Aku juga rutin ke Indonesia Timur, salah satunya Maluku, buat kasih edukasi ke anak-anak SD di sana teman-teman. Karena aku punya moral, aku paham, aku tahu, paling nggak aku juga bisa kasih tahu ke mereka. Ke calon generasi kita berikutnya. Aku juga aktif ya ke kampus-kampus buat kasih edukasi tentang ini. Aku juga bangun komunitasku sendiri. Sini ya. Pada akhirnya teman-teman, jangan cuma jadi bunga yang dipajang, jadilah bunga yang mengubah udara di sekitarnya. Kita balik lagi ke asal. Ini penutup.
Sedikit spiritual ya. Kita adalah manusia. Manusia adalah tanah. Berasal, hidup, dan meninggal. Berasal dari tanah. Hidup di atas tanah. Meninggal kembali ke tanah. So, it's your choice. Itu pilihan teman-teman. Mau bangun apa di dalam tanahnya teman-teman? Tanah yang lapang ini, teman-teman bisa bangun apapun itu. Bisa memilih terhadap taman bunga seperti ini. Teman-teman bisa milih mau bangun mawar, mau bangun apapun itu juga bisa. Jagung, teh, kopi juga bisa. Tapi balik lagi, apakah teman-teman juga bisa memilih? Tidak membangun apapun. Yang akhirnya, ya keempat ini ya, tikus, ilalang, ular, berlian akan mempengaruhi tanah kita. So, kita bisa milih, kita mau bangun taman kita menjadi cantik, kita mau bangun personal brandingnya kita, atau tidak sama sekali. Diri kita sebagai personal, kita bisa memilih itu. Mau bangun apapun juga bisa. It's your choice. Semua ada di tangan, ya teman-teman ya. Ada di tangan, di kepala, dan di hati kita. Terima kasih. Oke, dulu.